Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 5 Februari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin. Ada cukup banyak yang masuk. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk dibahas di F-Talk malam ini. Baik, kita mulai. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Hari ini ISG kembali mengalami penurunan 0,8%. Penurunan masih di area konsolidasi. Dan sementara ini memang pergerakannya masih cenderung mengarah ke menguji support ya di 6.953, di mana support ini merupakan penentu ya apakah tren turun jangka menengah sejak bulan Oktober itu berlanjut atau masih berpotensi pullback ya. Sementara ini secara potensi masih konsolidasi, jadi belum perlu kita update, masih sama dengan pembahasan kemarin. Kita bahas saham yang pertama. Oke. Pak F, tolong bahas teknikal HGII. Oke, kita lihat. Oke, secara teknikal ini masih cukup lemah ya. Kalau kita lihat di sini indikatornya belum muncul ya secara teknikal, bahkan ini time frame H4, mungkin H1 ya. Nah, ini ya. Ini sifatnya lemah ya karena ini masih baru dan time frame-nya juga time frame H1 gitu ya. Untuk secara teknikal pergerakannya cenderung ke konsolidasi di dalam tren turun ya. Jadi trennya memang belum terlihat secara utuh karena ini masih baru ya, tapi ini kita bisa jadikan patokan bahwa saham ini sekarang ini cenderungnya adalah downtrend gitu ya. Nah, seperti ini kita lihat dari pergerakannya juga cenderung bertahan di bawah EMA ya. Sementara ini pergerakannya mengarah ke support ya, support terdekat di 184. Apabila itu dilewati, potensinya ke ekstensi 1,6 yaitu di 177 ya gitu. Oke, lanjut. Mohon bantuan analisa NCKL untuk swing apa sekarang sudah di target penurunannya. Oke, kita lihat. Baik, untuk target penurunan sepertinya masih agak jauh ya. Untuk swing, target swingnya ini belum tercapai, terdekat di 670 ya. Di level ini mungkin nanti ada potensi untuk rebound, tapi kita harus lihat ya menarik atau tidaknya. Misalkan mengalami rebound di 5680 itu potensinya sekitar 11% ya ke resist terdekat di 755. Jadi mungkin bisa untuk swing trade jika rebound dari 670 ini. Nah, ini target turun terdekat, kemudian target turun best price ya bisa dikatakan itu di X1,6 ya, itu di 560, itu masih sangat jauh. Masih sekitar mungkin hampir 20% ya. Ya, hampir 19% ya downside dari harga penutupan hari ini. Jadi mungkin Anda bisa trading di area-area saat ini dengan stop loss ketat ya. Jangan sampai tidak disiplin, karena kalau tidak disiplin ini karena tren turun bisa ke bawah target turunnya ini ya. Seperti itu. Lanjut ya. Mohon Pak Yep, tolong bahas hoki buat trading dan bagaimana strateginya. Makasih, sehat dan sukses untuk Anda dan tim. Terima kasih doanya. Oke, untuk swing trading ya, hoki. Baik. Sekarang ini cenderung ke swing turun ya. Swing turun ini masih berproses ya, dengan volume yang juga menurun. Jadi mungkin lebih baik tunggu di target turun selanjutnya. Kita coba lihat target turunnya ini sepertinya ke 100 ya. Nah, Anda bisa tunggu di 100 atau 90-an. Gitu kira-kira. Oke. Selamat malam Pak JYD, apakah menarik untuk trading, gimana strateginya? Terima kasih. Kemarin sudah kita bahas loh ya. Oke.
masih mengarah ke bawah ya sementara ini setelah turun di bawah support ya. Mungkin bisa tunggu di target turun selanjutnya. Meskipun ini relatif bertahan sebenarnya ya, candlenya tidak terlalu bagus, jadi ya kita harus menyiapkan skenario turun lanjut ya, dengan target terdekat di 1080, best price di 920. Jadi untuk swing sementara ini karena ini belum ada indikasi untuk rebound, Anda bisa tunggu di dua target itu. Namun apabila target turun itu tidak tercapai dan malah terjadi rebound misalkan di 1315, Anda bisa untuk swing trade dengan target di area ya, di area 1450 sampai dengan 1495 gitu ya. Lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta tolong bahas BRMS secara teknikal, bagaimana potensi flag pattern dan berapa resist terdekat dan ekstensinya. Terima kasih. Oke, kita lihat ya. Oke, secara struktur polanya memang masih berjalan ya, koreksi atau bisa disebut ini flagnya. Dan dengan demikian ya, ini trading ya. Dengan demikian apabila masih berjalan seperti ini, kita perlu menunggu di support ya, karena di sini relatif di area middle area ya. Jadi ini rebound di M60, namun ini apabila kita trading kan masih cukup sempit ya. Jadi kalau misalkan kita lihat mau memanfaatkan pola flagnya ini harus breakout terlebih dahulu dari tren koreksi ini ya, tren koreksi atau upper line gitu ya. Oke, kita lanjut. Selamat malam Pak Yep, mohon dibahas VICI untuk investasi. Terima kasih. Oke, kita lihat VICI. Oke, VICI untuk investasi berarti kita perlu membahas fundamentalnya terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat dari pertumbuhan. Secara pertumbuhan cukup baik ya, dimana memang tahun 2022 sempat mengalami koreksi, namun di 2023 kembali membaik dan ya lebih baik daripada tahun sebelumnya gitu ya. Kemudian secara pertumbuhan baik ya, saya lihat di 2024 ini sepertinya memang terjadi penurunan secara profit. Nah, ini kita harus lihat ya, penurunan profit di sini apakah masih oke atau tidak. Di sini kita lihat potensi atau penurunannya di 223 untuk laba usaha atau laba operasionalnya itu 67% sebelumnya. Jadi penurunan ini mungkin sekitar ya 10%an. Kemudian kalau kita lihat di sini di laba bersih sendiri juga mengalami penurunan mungkin kurang dari 10% juga. Berarti kita harus lihat secara profitabilitas apakah masih layak atau tidak. Nah, ini secara profitabilitas saya lihat masih memenuhi syarat layak invest. Jadi memang terjadi koreksi fundamental di beberapa kuartal di 2024, namun masih layak secara fundamental untuk investasi. Nah, secara teknikal ya, harga sahamnya ini relatif juga sudah naik ya sebenarnya dan cenderung flat sejak 2023 kan kinerjanya pulih. Dan harga saham sudah mengapresiasi itu di kuartal ketiga, kuartal 4 ya, dan sampai dengan saat ini cenderung flat ya. Ini merefleksikan fundamentalnya ya. Jadi kalau kita ingin berinvestasi, strateginya harus menunggu terjadi penurunan di bawah 600 ya secara teknikal, di bawah 600 sampai dengan 580, yang mana itu masih berada di dalam tren naik ya, masih berada di dalam tren naik yang semestinya akan dikonfirmasi oleh fundamentalnya yang masih akan bisa pulih di dalam jangka panjang. Jadi Anda perlu melakukan proyeksi dan skenario koreksinya ini sampai kapan gitu. Oke. Nah, dengan adanya shadow di sini juga memberikan indikasi potensi jangka panjangnya ini masih ada ya. Oke. Lanjut ya. Assalamualaikum Pak Yap, melihat harga komoditas semakin menurun juga dibarengi dengan pergantian kepemimpinan nasional,
Apakah bisa dibilang saat ini market cenderung seperti pada tahun 2015 di mana market downtrend lumayan lama hingga dari 6 bulanan? Kira-kira dalam periode seperti ini indeks bisa turun sampai berapa ya? Apakah mungkin ke 6 ribuan secara teknikal, dan bagaimana strategi trading di saat seperti ini? Apakah bagusnya keep cash yang besar misal 80% cash dan baru setelah indeks turun dalam misal 6 ribuan baru full trading, atau invest lagi? Mohon pencerahan sebenarnya. Secara market outlook ya, ini sudah kami sampaikan bagaimana potensi di 2025 memang market akan cenderung turun ya. Anda bisa lihat di sini dan juga di pembahasan Yield Talk edisi bulan Desember akhir. Jadi dengan adanya penurunan komoditas tentunya pengaruhnya cukup besar ya, karena negara kita adalah negara komoditas ya. Ini saya ulang aja, saya sedikit mengulang. Kita flashback tahun lalu ya, dimana saya perkirakan 2025 ini akan seperti 2000 kurang lebih ya seperti 2015, dimana ada secara politik ada transisi kepemimpinan, kemudian juga secara komoditas juga saat itu masih dalam fase penurunan setelah strong bullish di 2012 ya kan. 2012 2013 itu adalah puncak kenaikan dari komoditas energi, kemudian terjadi koreksi hingga 2015-16, barulah di 2020 terjadi kembali yang namanya siklus naik untuk komoditas, terutama komoditas seperti batu bara. Dengan demikian potensi indeks secara harga ya, kami masih melihat potensinya di 6.600 ya. Itu sudah kami sampaikan, itu target untuk 2025 ya. Nanti kita perlu lihat lagi, jika memang di kuartal 1 sudah tercapai berarti ada target turun lanjutannya. Sementara ini kita masih mengacu dengan apa yang ada di market outlook yang Anda bisa lihat di sini di insight ya. Anda bisa lihat di situ bagaimana target-target dan terkait kurs, kemudian harga batu bara dan sebagainya sudah kami sampaikan gitu ya. Jadi strateginya kemudian merujuk pada strategi. Dengan kondisi seperti itu kita melihat dari private trading room ya, untuk trading kita masih mempertahankan cash di atas 50% ya. Dengan kondisi market seperti sekarang ini, dengan pengalokasian trading pada timing tertentu, mayoritas yang kita tradingkan adalah saham mid sampai dengan small caps. Namun pada poin-poin tertentu ketika indeks sudah mengalami penurunan dan jenuh, kita bisa melihat saham-saham yang big caps juga jika memang memungkinkan secara upside untuk kita tradingkan. Sekali lagi, setiap orang memiliki target yang berbeda-beda. Kalau di kami minimal harus bisa naik di atas 10% gitu. Jadi tergantung dengan kondisi market. Kalau marketnya masih turun dan masih belum mengalami kejenuhan, ya kita akan menghindari terlebih dahulu saham-saham yang berkorelasi. Kita akan tetap trading dengan pengalokasian di atas 50 PV ya, dengan alternatif trading di saham small ataupun middle cap. Seperti itu. Dan untuk investasi justru ya, saat tahun-tahun yang bisa dikatakan tahun-tahun yang lemah seperti ini, kita seharusnya mulai melihat ataupun mulai melakukan akumulasi saham-saham yang secara fundamental baik ataupun layak dengan harga yang terdiskon ya. Tentunya tidak semua ya, ada beberapa saham yang secara fundamental itu memang dilihat secara jangka panjang ya, harga saat ini cukup murah gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari strategi investasi ketika market sedang turun ataupun sedang mengalami koreksi jangka pendek menengah seperti sekarang ini, strateginya adalah kita melakukan akumulasi ya gitu. Tentunya saham-saham pilihan ya, jangan sampai kita mengakumulasi saham yang tidak layak. Seperti itu, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yef, mohon bantu analisis FWCT untuk swing trading. Terima kasih banyak Pak Yef. Semoga Pak Yef dan tim selalu dikaruniai kesehatan, keberkahan, dan kesuksesan. Terima kasih doanya. Oke, untuk FWCT sendiri sudah cukup tinggi juga kenaikannya ya. Terakhir kita trading juga di private trading room. Ini salah satu contoh ya, kalau tadi
kita trading di saham-saham yang memang mohon maaf ya, ya small caps gitu ya. Kita beli kemarin tanggal 20 di 100 berapa ini, 120-an ya. Jadi sebagai contoh ya, untuk menjaga ekspektasi juga, nanti kita merekomendasikan itu tidak berpedoman pada saham-saham gorengan saja, tetapi tergantung kondisinya. Jadi ada yang bilang, kok rekomendasinya cuma saham gorengan saja, nggak pernah saham big caps? Ya tergantung ya, tergantung sikonnya. Kalau sikonnya memungkinkan untuk kita masuk di saham big caps, ya kenapa tidak ya. Beberapa waktu yang lalu kita juga trading saham BRI di 3.800, 3.900. Kemudian saham Bank Mandiri juga kita trading, BNI juga kita trading kan. Tetapi ketika saham-saham big caps itu sudah tidak memberikan potensi yang sesuai dengan yang kita cari, ya tentunya kita akan mengalihkan, kita akan mencari alternatif trading yang lain, seperti saham ini, saham yang small caps yang apabila Anda compare dengan market saat ini atau indeks gitu ya, tentu saja secara performance ya saham seperti ini akan jauh ya positif gitu ya dibandingkan dengan kondisi market. Kan yang kita harapkan adalah ketika market turun, kinerja kita tidak turun ya, kinerja kita tetap positif atau jauh positifnya gitu ya. Nah seperti yang lalu di Januari, kinerja Januari kita di private trading room plus hampir 5%, sedangkan indeks minus ya gitu, minus atau plus tipis ya itu. Jadi jauh ya kalau kita bandingin. Artinya apa? Kita menjaga kinerja itu tetap baik dalam kondisi apapun. Nah untuk swing trading ya, ini kita lihat ya, sedikit edukasi tadi ya. Untuk FBCT sendiri saat ini sudah berada jauh di atas target ya bahkan. Jadi kalau kita mau masuk di harga saat ini mungkin sudah terlalu tinggi gitu ya. Dengan seperti ini kondisinya, ada baiknya ya agar risknya lebih rendah, harus menunggu koreksi. Kalau Anda belum masuk ya, kalau pertanyaannya ini baru mau akan masuk, ya saran saya nunggu koreksi di 158 sampai dengan 142. Jadi area itu yang mungkin bisa ditunggu ya untuk trading. Seperti itu. Lanjutnya, Pak, untuk UNTR nunggu dividen enaknya masuk di berapa? Oke, kalau dividen saya masih menyarankan saham non komoditas ya, saham perbankan ataupun saham-saham yang lebih stabil dan tidak siklikal. Namun kalau Anda bertanya untuk UNTR ya, terakhir kita masuk di 2020 ya, tentunya itu adalah waktu terbaik ya di bulan April, bulan Maret ya. Tentunya dengan masuk di harga-harga itu ya di peer dengan saham Astra juga saat itu, tentu saja yield yang kita dapatkan sangat jauh ya dibandingkan dengan yang masuk setelah itu gitu ya. Jadi secara dividen sendiri memang kita tidak bisa berharap stabil di saham ini, makanya kita tidak mencari dividen ya di saham UNTR. Kita juga pernah rekomendasikan Adaro, itu kita cari capital gain. Kenapa? Ya karena sifatnya yang siklikal itu artinya trennya itu bisa berubah, dan tren berubah artinya performance-nya juga akan berubah. Dan dividen itu saya anggap sebagai passive investing. Ya, passive investing ya kita harus mencari saham yang pasif gitu ya, pasif dan tetap stabil. Jadi kestabilan itu yang kita cari. Namun kalau Anda bertanya kepada kami, di harga berapa baiknya untuk mencari untuk mendapatkan dividen yang menarik di saham ini, ya harus menunggu penurunan ya. Jadi kalau penurunan di sini kita masih lihat secara teknikal yang memungkinkan di 22 itu paling tinggi ya, sampai dengan mungkin ya kita tidak berekspektasi turun lebih rendah dari tahun 2020 ya, mungkin di 20.000 ke bawah sedikit itu akan mungkin ya secara teknikal memungkinkan, dan mungkin secara yield akan lebih baik dibandingkan harga saat ini. Seperti itu. Izin bertanya Pak Yef, IHSG semakin hari semakin jauh dari peluang untuk kembali ke 7.300-an, kemudian swing low terakhir yang dibentuk di area 6.900-an. Apakah IHSG berpeluang untuk turun ke 6.600-an? Sementara ini 50-50 ya, karena masih konsolidasi. Jadi peluang untuk naiknya ini 50 ya, 50%.
Dan kita lihat tadi kita bahas sedikit ya. Jadi belum terkonfirmasi membentuk swing low ya. Ini shadow ya. Swing low, sorry, lower low ya. Lower low ini belum terkonfirmasi karena ya ini adalah solid candle sebelumnya di area 6950 ini, dan solid candle terakhir dibentuk di atas 7000 ya gitu. Jadi belum terkonfirmasi, dan ini terakhir dia juga membentuk higher high ya dibandingkan dengan Januari gitu ya. Jadi sementara ini probabilitasnya masih 50% dan ya masih seperti itu. Apakah akan turun ke 6.600? Kemungkinan besar di tahun ini iya. Tetapi proses pullbacknya ini akan sejauh apa, itu yang terpenting ya. Karena saya rasa banyak orang yang mencari peluang untuk keluar ya. Ya, untuk keluar ini banyak yang nyangkut dalam tanda kutip ya di secara umum gitu ya. Ya terutama di saham banking yang notabene banyak orang menganggap saham paling aman gitu, padahal ya saya selalu bilang tidak ada saham aman, itu tidak ada, semua memiliki resiko gitu ya, memiliki risk ya. Kalau kita mohon maaf belinya ngasal ya tentu saja risk itu tetap besar ya gitu. Makanya pentingnya kita untuk berproses dalam berinvestasi itu tidak bisa gimana ya, bisa dikatakan tidak bisa menggunakan pendekatan jangka pendek ya. Jadi kita harus sabar dalam hal melakukan analisa, sabar dalam hal menunggu untuk entry maupun untuk exit. Jadi jika memang kita menerapkan hal tersebut, mungkin kita akan mendapatkan momentum-momentum yang tentunya momentum yang baik ya, baik itu momentum untuk beli maupun untuk jualan. Nah kemudian ketika kita melakukan investasi itu tidak boleh berdasarkan dengan feeling ya. Kita harus bisa melakukan proyeksi-proyeksi yang bisa kita lakukan untuk mengejar target di tahun-tahun selanjutnya. Apakah masuk akal atau tidak gitu ya. Jadi momentum pullback ini memang sangat dinantikan. Kita tahu dari konsultasi yang mana kebanyakan konsultasi dari member baru itu adalah mencari momentum untuk melakukan distribusi. Nah nanti setelah IHSG melanjutkan penurunan ke 6.600 barulah mereka mungkin akan melakukan re-entry ataupun reakumulasi seperti itu. Jadi ya semoga ada kenaikan dulu. Kemarin ada yang bahas terkait PANI bisa turun lebih jauh, semoga prediksi saya salah, atau kalau misalkan benar ada kenaikan dulu supaya teman-teman ataupun bapak ibu penonton Yeftalk yang punya modal di atas dapat diberikan kesempatan untuk keluar di harga yang tidak terlalu buruk gitu ya. Baik, lanjut ya. Pak, mohon analisis kira-kira BBRI dalam waktu dekat bakal ke 3.800-an lagi nggak ya? Terima kasih banyak. Oke, kita lihat secara teknikal ya. Dalam jangka pendek apakah memungkinkan untuk turun ke bawah 3.800-an ya. Untuk jangka pendek itu kita asumsikan dalam beberapa minggu ke depan ya. Kita coba lihat di weekly sendiri. Saat ini masih seperti ini ya, secara teknikal dia masih pullback ya. Jadi memungkinkannya lebih ke pullback ya. Pullbacknya ini masih tertahan di 4.220 begini. Jadi peluang pullback ini masih terbuka selama BRI tidak turun ke bawah 4.080. Ini adalah konsolidasi, support konsolidasinya ya. Jadi selama dia bertahan di 4.090 atau 4.100, potensi untuk pullback ini ke 4.400 atau lebih tinggi itu masih terbuka sebelum turun kembali. Nah jika dia turun ke bawah 4.080 berarti probabilitas turun ke bawah 3.800 itu meningkat di atas 69%. Ya artinya kecil kemungkinan untuk pullback lagi ya, dan besar kemungkinan untuk turun ke 3.800 di mana di sini terdapat gap terbuka. Ya. Oke, seperti itu. Assalamualaikum Pak F, tolong bahas CAMP untuk swing trade. Terima kasih. Oke. Sekarang secara teknikal dia rebound ya, potensi swingnya ke EMA ya, sepertinya mengarah ke EMA. Oke, kita coba lihat dari
Fibo 0,6 ya di 234. Nah ini potensi swingnya ya, sampai dengan ya bisa sampai dengan 244 ya, itu potensi upside-nya 18%. Tetapi saham ini hit and run ya. Hit and run itu gini, ketika target tersebut tercapai, saya sarankan sih segera take profit ya. Kenapa? Ya ini seperti ini bisa kembali ke bawah lagi gitu. Jangan, ya kita boleh berekspektasi tetapi harus sesuai dengan kondisi lah gitu. Jika memang 230 sudah tercapai, saya rasa secara teknikal sudah cukup ideal ya untuk mengharapkan kenaikan di level ini dan tidak berharap lebih tinggi lagi ya, kecuali strukturnya sudah berbeda, secara teknikal sudah berbeda, sudah berubah gitu. Dengan stop loss ya, ada stop lossnya ya, jika gagal naik ya di bawah 190 itu bisa melakukan stop loss gitu. Oke, lanjut ya. Pak Yev, kapan ada kelas Yev Edu seperti tahun 2020? Saya pengen ikutan lagi. Sekarang ini belum ada ya plan untuk Yev Talk Yev Edu ataupun kelas ataupun edukasi untuk untuk trading maupun untuk investing. Tetapi kalau Anda pengen melihat video-video edukasi, Anda bisa akses di YouTube ya. Ada membership di YouTube, itu nggak mahal, paling cuma berapa, 70.000 atau saya lupa ya, 100 ribuan lah. Anda bisa akses di situ, ada pembahasan edukasi yang terkait strategi trend following, investing dan sebagainya ya di membership YouTube ya. Tetapi untuk kelas seperti tahun 2020 itu kan istilahnya kita sangat punya banyak waktu ya untuk melakukannya. Tetapi sekarang ini memang saya terus terang sangat cukup terbatas waktunya untuk melakukan itu ya, dengan berbagai hal ya memanage layanan juga, kita harus memantau bagaimana kinerja advisor dan sebagainya. Itu masih cukup menyita banyak waktu ya gitu. Jadi belum ada rencana untuk membuat kelas seperti Yev Edu tahun 2020 atau 2019 gitu ya. Oke. Jadi kalau Anda mau lihat edukasi atau video-video terkait edukasi, Anda bisa akses di YouTube. Saya juga ingin memperdalam TA dan EVA. Ada ya di sana, semua ada. Tapi nanti kalau misalkan saya ada waktu, saya akan buat update video edukasinya untuk member di YouTube. Malam Pak Yep, minta tolong bahas saham JAST untuk swing trade TP1 TP2-nya di berapa? Oke, untuk TP1 TP2 ya yang ditanya. Oke. Untuk swing trade berarti ya. Untuk swing trade sekarang ini konsolidasi ya. Jadi kita akan lihat resist terdekat, resist konsolidasinya ini di 66 sampai dengan 69, ini area TP1-nya. TP keduanya mungkin di sebentar. Nah, ini 0,3 ya di 72. Oke. Seperti itu. Oke, cukup. Malam Pak, mohon update technical WH buat trading. Oke, kita lihat WH untuk trading. Oke, sementara ini masih mengarah ke bawah ya, untuk swingnya masih swing turun. Kemudian kita perlu menunggu ya, kalau seperti ini kondisinya perlu menunggu dengan area tunggu di 100 level psikologis sampai dengan 90 ya. Jadi mungkin nunggu di dua area ini dulu untuk swing trade. Baik, sudah saya bahas semua ya, semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, ini saya coba cek dulu. Oh, tidak ada yang terlewat ya, semoga. Apabila ada yang terlewat ya mohon maklum ya, mohon maaf. Silahkan Anda tulis kembali di kolom komentar. Besok di F-Talk selanjutnya kita akan bahas lagi ya. Kemudian bagi Anda yang ingin berkonsultasi terkait trading atau investasi, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas lagi besok di F-Talk selanjutnya. Silahkan dianalisa lagi, buat trading plan. Apabila Anda ingin berinvestasi, analisa secara mendalam fundamentalnya dan juga teknikal jangka panjangnya sebelum memutuskan berinvestasi, karena berinvestasi itu adalah komitmen jangka panjang. Jangan sampai beli dulu, investasi dulu baru dianalisa, jangan dibalik ya.
Itu saja pesan untuk Iftok malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.